Halo semuanya, kembali lagi di materi perkuliahan kita, pengantar akuntansi 1. Nah, kita pada perkuliahan kali ini akan masuk ke materi bab 7, yaitu mengenai akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, dari awal, sepanjang semester ini, kita sudah mempelajari satu siklus penuh, yaitu dari jurnal umum ke buku besar, kemudian neraca saldo, kita bikin penyesuaian, sampai ke neraca saldo setelah disesuaikan, ataupun kertas kerja, dan kemudian kita susun laporan keuangan, hingga jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Nah, satu siklus yang kita pelajari selama ini adalah untuk perusahaan jasa. Oke, kemudian kalau kita ingat kembali, ada 3 jenis perusahaan. Ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Perusahaan jasa sudah kita bahas penuh, sudah full, sudah selesai. Nah, untuk perusahaan manufaktur itu nanti akuntansi biaya. Jadi lebih ke akuntansi biaya. Kemudian untuk perusahaan dagang, itu akan kita bahas pada bab yang kali ini, bab ke-7. Oke. Bedanya apa sih untuk perusahaan jasa sama dagang? Kita langsung masuk ke materi perkuliahan kita. Oke, pertama kita bahas dulu dari aktivitas perusahaan dagang. Baik, namanya perusahaan dagang pasti udah jelas, yaitu kegiatannya jual beli. Oke, dia beli barang dagangannya dia, kemudian dia jual. Nah, di screen ini saya sudah menambahkan beberapa catatan. Untuk kegiatan jual beli untuk perusahaan dagang, dikatakan perusahaan dagang jika kegiatan utamanya hanya berdagang. Jadi dia beli barangnya, kemudian dia jual. Oke, jadi di sini tidak ada perubahan bentuk barang. Jadi dia murni beli barang, kemudian dijual. Nah, sebagai contoh nyatanya apa? Yaitu seperti supermarket, warung, ataupun kalau yang lebih familiar di kita sekarang, seperti yang di Pontianak ya. Contoh kayak Kaisar, kayak Ligo, atau yang agak nasional, itu kita bisa ketemu dekat-dekat kita, ada Alfamart, Indomaret. Di luar produk yang mereka ciptakan sendiri. Jadi pada awalnya kan mereka menjual barang-barang yang sudah ada, barang-barang Unilever atau dan lain sebagainya. Bukan brandnya mereka. Gitu. Jadi kita kecualikan untuk brandnya mereka sendiri. Karena kalau mereka untuk brand-brand tersebut, mereka kan bikin sendiri. Misalnya mereka bikin sendiri ya. Kalau mereka bikin sendiri dan mereka jual sendiri, jatuh-jatuhnya itu bukan perusahaan dagang. Dia udah bergeser, udah naik menjadi perusahaan manufaktur. Karena dia bikin sendiri, kemudian dijual. Oke, dikatakan perusahaan dagang jika si dianya, si Alfamart misalnya, dia hanya menjual produk-produk yang dia beli dari tempat lain. Jadi dia beli, dia jual. Udah gitu aja. Tidak ada proses produksi, tidak ada proses pembuatan barang seperti itu. Oke, perbedaan utama perusahaan jasa sama perusahaan dagang yaitu pada persediaannya. Jadi perusahaan jasa itu cenderung tidak ada persediaan, dan perusahaan dagang sudah pasti punya persediaan ataupun stok barang. Karena nggak mungkin dong kita jual barang tapi nggak kita stok. Ini kalau kita bahas perusahaannya dalam skala besar ya. Kalau dalam skala kecil, Pak, saya online shop juga nggak perlu stok barang, ya udah. Itu skala kecil. Kita ngomongnya perusahaan dagang. Contoh kayak Indogros ya seperti itu. Pasti mereka ada nyetok barang. Karena ya barang nggak mungkin lah mereka orang mau beli baru dipesan dari tempat lainnya, nggak mungkin. Oke, jadi pasti ada gudang untuk penyimpanan barangnya. Otomatis dia punya persediaan. Nah, nanti bakal muncul satu akun baru, akun persediaan untuk perusahaan dagang. Oke, tapi pada praktek kerjanya, pada praktek di dunia nyata, untuk perusahaan jasa sendiri tidak menutup kemungkinan untuk memiliki persediaan. Oke, sebagai beberapa contoh deh. Misalnya perusahaan jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi, mereka kan pasti punya kendaraan berupa dump truck. Nah, dump truck kalau mau beroperasi pasti butuh bahan bakar, butuh solar. Oke, ada beberapa perusahaan yang solarnya dia tidak isi di SPBU.
Bisa aja dia pesan solar industri dalam berapa liter ya, saya lupa. Ribuan liter lah. Jadi sekali beli ribuan liter satu tangki mobil, seperti itu. Satu mobil yang kalau kalian lihat di jalan, ada mobil Pertamina yang di belakang truknya itu berupa tangki besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dia beli solar seperti itu kan nggak mungkin dong langsung diisi ke truk langsung habis. Pasti mereka juga punya tempat penyimpanan. Nah, ketika perusahaan ekspedisi ini dia menyimpan solarnya, maka solar tersebut dikatakan atau diakui sebagai persediaan solar, seperti itu. Jadi, walaupun ini perusahaan jasa ekspedisi, dia perusahaan jasa, tidak menutup kemungkinan untuk memiliki persediaan juga. Tapi persediaannya bukan untuk dijual kembali, melainkan persediaannya untuk mendukung kegiatan operasionalnya, seperti itu. Namun untuk perkuliahan, sementara anggap saja perbedaan utamanya ada di persediaan. Oke, persediaan barang dagang lebih tepatnya. Kalau perusahaan dagang pasti punya persediaan barang dagang. Kalau perusahaan jasa biasanya tidak memiliki. Adapun yang bukan persediaan barang dagang, melainkan persediaan lainnya yang mendukung kegiatan operasional, seperti itu. Oke, ini kegiatan utama dari perusahaan dagang ya harusnya sudah paham lah, namanya jual beli. Pasti dia beli dulu. Beli apa? Yaitu beli persediaan barang dagang. Beli barang yang mau dijual. Kalau dia beli, otomatis dia bayar dong barang tersebut. Jadi dia beli, dia bayar, kemudian dia jual ke orang lain. Nah, jual ke orang lain juga pasti kita jual ke orang lain, orang ini juga pasti bayar uangnya ke kita, seperti itu. Jadi begitulah siklusnya. Kita beli, kita bayar orang, kemudian kita jual, nah orang tersebut bayar ke kita, seperti itu. Nah, kalau bayar kan berarti itu tunai ya. Jadi penjualan tunai atau pembelian tunai. Gimana kalau sistem beli atau sistem jualnya kredit? Kalau kredit, contoh kita beli. Kalau kita beli secara kredit, berarti pada satu sisi kita berhutang kepada orang tersebut. Jadi muncul yang namanya utang. Kalau perusahaan jasa namanya utang usaha. Kalau perusahaan dagang namanya utang dagang. Sama halnya dengan piutang. Kalau kita jual barang ke orang dan jualnya secara kredit, jadi orangnya nggak langsung bayar. Berarti di satu sisi muncul yang namanya piutang dagang. Kalau perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa, sebelumnya kita bahas, yaitu piutang usaha, seperti itu. Jadi di perusahaan dagang ini semuanya diganti. Piutang jadi piutang dagang, utang juga utang dagang. Jangan pakai utang usaha, jangan pakai piutang usaha, seperti itu. Nah, di sini ada laba rugi singkat. Ini kalau nggak salah saya sudah pernah dibahas di awal perkuliahan. Kalau perusahaan jasa, laporan laba ruginya cenderung simpel. Dia pendapatan jasa dikurangi beban usaha, hasilnya laba bersih. Ataupun kalau mau dianggap ini laba kotor, boleh. Jadi laba kotor, baru nanti dia dikurangi dengan pendapatan dan biaya di luar usaha, dikurangi pajak, baru dapatlah laba bersih. Cuman untuk lebih singkatnya, sementara anggap sajalah pendapatan jasa kurangi beban usaha, hasilnya laba bersih. Kemudian untuk perusahaan dagang, nah susunannya agak sedikit berbeda. Jadi dimulai dengan penjualan. Nah, perlu diingat, jadi akun-akun yang akan kita gunakan juga terdapat beberapa perubahan. Sebagai contoh, pendapatan jasa itu kan di kelompok 4 ya. Jadi kelompok 4 itu kelompok pendapatan, salah satu akunnya adalah pendapatan jasa. Oke, kalau di perusahaan dagang, kode 4 kita pakai sebagai penjualan. Jadi masih sama-sama ini sih sumber penghasilan sih. Cuma perusahaan jasa kita istilahnya adalah pendapatan. Salah satu akunnya pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang, kode 4 itu kelompok penjualan. Oke, salah satu akunnya ada penjualan. Akun lainnya lagi ada retur penjualan. Ada potongan penjualan, seperti itu. Nah, semuanya kodenya 4. Ya, jadi semua kodenya kelompok 4. Jadi penjualan misalnya 401, retur penjualan 402, potongan penjualan 403, seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya harga pokok penjualan. Simpelnya, harga pokok penjualan adalah modal barang yang kita jual. Contoh, saya beli 1 spidol, harganya 5.000.
Saya jual spidol ini seharga 10.000. Berarti penjualan saya di sini adalah 10.000. Kemudian HPP saya, harga pokok penjualan, adalah 5.000. Seperti itu. Jadi simpelnya ini kan harga pokok penjualan. Bahasanya agak keren sih. Cuman lebih simpelnya ini adalah modal barang yang kita jual. Jadi modalnya berapa? Modal kalau di sini kan berarti pada modal barang ini kita taunya pada saat kapan? Yaitu pada saat kita beli. Harga belinya berapa? Itulah modal si barang tersebut. Modal dalam arti harga pokoknya ya, bukan dalam artian ekuitas ya, bukan. Ini modal yang bukan ekuitas. Oke. Jadi harga pokok penjualan di sini sekali lagi saya katakan ini adalah modal barang yang kamu jual. Berarti kalau spidol tadi saya beli spidolnya 5.000, saya jualnya 10.000, penjualan saya 10.000. Nah, harga pokok penjualan saya berapa? Yaitu 5.000 sesuai harga si spidol ini. Baik. Di dalam harga pokok penjualan akan terdapat beberapa akun. Oke. Sebagai contoh. Jadi gini deh, untuk beban usaha kan ini kalau di perusahaan jasa itu kelompok 5 ya. Kemarin semua beban kita coding ke atau kita pakai nomor akun 5, awalannya 5. Oke, kalau di perusahaan dagang beban usaha sini kan 5 nih. Kalau di perusahaan dagang ganti ke harga pokok penjualan. Jadi kelompok 5 kalau di perusahaan dagang itu harga pokok penjualan. Isinya apa aja? Isinya ada pembelian, kemudian retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Secara umum kita ada 4 akun dulu deh. Jadi pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian. Nah, kode akunnya berapa? Contoh pembelian 501, potongan pembelian 502, retur pembelian 503, beban angkut pembelian 504. Oke, nomor akun tersebut tidak mati, maksudnya tidak bersifat mengikat, cuman kalau bisa dimulai dari pembelian dulu. Jadi pembelian paling atas. Setelah itu mau beban angkut pembelian boleh, mau potongan pembelian boleh, retur pembelian boleh. Oke. Nah, penjualan kurangi harga pokok penjualan dapatlah laba bruto atau laba kotor. Kenapa dikatakan kotor? Karena belum dikurangi beban lainnya lagi. Beban lainnya lagi seperti apa? Contoh beban usaha. Beban usaha berarti isinya ada 2 kelompok utama, ada admin umum dan ada kelompok pemasaran. Contoh kayak gaji kasir, gaji satpam, gaji akunting, gaji direktur. Nah, semua masuk ke beban usaha. Oke, beban usaha di sini kita pakai kelompok atau nomor akun 6. Ya, jadi harga pokok penjualan itu kelompok 5, isinya pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Kemudian beban usaha itu kelompok 6. Jadi nanti di beban usaha akan muncul juga beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, dan lain sebagainya. Itu kita mulai dari kelompok 6. Sekali lagi, nomor akun ini tidak bersifat mati. Jadi dalam perkuliahan sementara kita pakai kelompok nomor akunnya 6 untuk beban usaha. Namun di praktek kerjanya bisa aja bergeser jadi kelompok 7 atau kelompok 8 tergantung kebijakan perusahaan. Seperti itu. Nah, si laba bruto dikurangi dengan beban usaha dapatlah laba bersih. Kalau mau lebih detail lagi, sebenarnya bukan laba bersih, melainkan laba sebelum pajak dan bunga atau earning before interest and tax, EBIT namanya. Kamu kurangi dengan bunga pinjaman, dapatlah earning before tax, laba sebelum pajak. Nah, kalau kamu kurangi dengan pajaknya lagi, barulah kita dapatkan laba bersih, seperti itu. Oke, kita lihat beberapa jurnal untuk transaksi-transaksi kita. Kita mulai dari pembelian dulu. Nah, nanti akan disampaikan juga bahwa metode pencatatan ada yang namanya periodik, ada yang namanya perpetual. Sementara kita pakai yang periodik dulu. Oke. Pak, perpetual gimana? Periodik gimana? Bedanya apa? Itu nanti akan kita bahas. Sementara saya sampaikan dulu, kita pakainya periodik. Oke, untuk jurnal pembelian. Jadi ingat sekali lagi, yang dibeli adalah barang dagang. Ya, yang dibeli adalah barang dagang. Nah,
di sini ada contoh soal jika pembeliannya secara tunai. Berarti gimana? Nah, di sini dikatakan PD Bunga membeli barang dagang, ingat membeli barang dagang, secara tunai dari PD Mawar sebesar 510.000. Jurnalnya bagaimana? Berarti dia beli berarti kasnya berkurang. Berarti kas sebelah kredit 510.000. Debitnya adalah akun pembelian. Oke, ingat ya, ini beli barang dagang ya. Kalau dia belinya perlengkapan, ya udah berarti debitnya perlengkapan. Kalau dia belinya peralatan, belinya kendaraan, ya udah debitnya ya peralatan atau kendaraan. Kalau beli barang dagang, di sini pembelian. Seperti itu. Oke. Kalau dia belinya secara kredit, gimana? Kalau belinya secara kredit, berarti debitnya tetap pembelian, namun kreditnya adalah utang dagang. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, potongan pembelian. Jadi biasanya kalau gini, beli kan bisa tunai, bisa kredit. Nah, biasanya kalau tunai, kalau antar perusahaannya, kalau tunai itu dibeli bukan dibeli oleh langganan perusahaan. Jadi misalnya toko fotokopi deh, toko ATK. Biasanya yang beli cash, beli tunai adalah orang umum, masyarakat umum. Nah, dan biasanya yang belinya secara kredit, yang utang, adalah orang-orang yang berasal dari perusahaan. Jadi yang belinya itu oleh perusahaan. Nah, biasanya kalau belinya oleh perusahaan, nah si toko ATK ini perbolehkan untuk si perusahaan ini mengutang dulu. Jadi belinya bulan ini, bayarnya bulan depan. Kenapa seperti itu? Ya, alasan logisnya, logika secara bisnis adalah karena kalau perusahaan pasti belinya banyak. Sekali beli bisa hitungan jutaan untuk 1 bulan. Maka dari itu ya pasti ngincarnya ya perusahaan-perusahaan lah. Karena lebih omsetnya lebih gede lah. Kalau pembelinya adalah orang-orang dari instansi atau dari perusahaan. Oke, kembali lagi. Nah, kalau yang belinya oleh perusahaan dan kredit biasanya diberikan tempo, jadi ada jangka waktu pembayaran. Nah, kalau bayarnya cepat dikasih potongan harga, seperti itu. Oke, nah syarat seperti itu dikatakan atau dinamakan adalah syarat kredit. Jadi, jika pembayaran dilakukan begitu barang diserahkan, itu namanya tunai. Tapi kalau kita barangnya dibeli dulu, bayarnya nanti atau bulan depan, maka dinamakan adalah pembelian secara kredit. Oke. Di sini ada contoh syarat kreditnya. Jadi biasanya dituliskan nih, ini kalau yang anak akuntansi pasti sudah tidak asing. 2/10 N/30. Itu syarat kreditnya. Artinya apa? N/30. Artinya si perusahaan diberikan waktu 30 hari untuk membayar, atau perusahaan harus bayar paling lambat 30 hari kemudian. Seperti itu. Oke, 30 hari ya, ingat. Nah, 2/10. Jika perusahaan bisa bayar dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, maka perusahaan diberikan diskon 2% dari total harga invoice-nya, ya, total yang dibelinya, seperti itu. Jadi kalau bayarnya dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, ya dikasih diskon atau potongan harga 2%. Kalau lebih dari 10 hari, tapi masih dalam jangka waktu 30 hari, ya udah. Berarti masih bayarnya tepat waktu, masih aman, namun tidak diberikan potongan harga. Kalau bayarnya lebih dari 30 hari gimana? Ya tergantung kebijakan atau kesepakatan kedua belah pihak. Apakah dikasih denda, atau dikasih peringatan, atau di blacklist, seperti itu. Oke, ini syarat kreditnya. Jadi hati-hati kalau di soal dikatakan beli secara kredit, syarat kreditnya sekian. Kemudian besok-besoknya dia bayar. Nah, pas dia bayar, kita harus lihat nih, apakah masih dalam jangka waktu potongan pembelian ya? Apa dalam jangka waktu 10 hari ini ya? Jangka waktu apa syarat kreditnya? Kalau masih, untuk syarat potongannya, berarti diberikan potongan harga. Kalau sudah lewat, ya udah, berarti tidak ada potongan harga. Kita coba lihat contohnya. Di sini ada PD Bunga membeli barang dagang secara kredit dari PD Mawar seharga 15.000.
dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Oke, ini kita bikin jurnal pembeliannya dulu. Berarti kan dia beli secara kredit seharga 15.000. Berarti jurnalnya adalah pembelian 15.000 sebelah debit, kreditnya adalah utang dagang. Oke, syarat pembayaran ini, syarat kredit itu menjadi penting saat pembayaran. Jadi pada saat pembelian terjadi, ya diabaikan aja. Intinya kalau dia belinya kredit, ya udah. Berarti pasangannya adalah utang dagang sebelah kredit. 2/10 N/30 abaikan dulu. Nah, namun info itu akan berarti jika sudah terjadi pembayaran. Contoh tanggal 11, tadi tanggal 1, ini tanggal 11 Januari. PD Bunga membayar utangnya kepada PD Mawar atas transaksi tanggal 1 tersebut. Berarti jurnalnya gimana? Nah, kita lihat dulu. Di sini syaratnya adalah 2/10 N/30. Belinya tanggal 1. Kemudian si PD Bunga bayarnya atau melunasinya tanggal 11. Berarti masih dalam jangka waktu potongan nggak? Masih dalam periode potongan nggak? Nah, kita hitung. 10 hari kan? Berarti tanggal 1 dia beli. Nah, berarti kita hitung 10 hari kemudian. Berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berarti tanggal 11 itu adalah hari ke-10. Ingat ini 10 hari ya. Tanggal 11 itu berarti hari ke-10. Nah, karena masih hari ke-10, berarti dia dapat potongan 2%. Oke, berarti saat kita melunasi utang kita bayarnya nggak 15.000, melainkan lebih sedikit, karena kita dapat diskon nih. Diskonnya berapa? Yaitu 2%. Berarti, karena utang kita 15.000, kita dapat diskon 2%. Berarti kalikan 15.000 kalikan 2%. Dapatlah Rp300. Berarti potongan pembelian kita jurnal sebelah kredit, yaitu potongan pembelian Rp300. Kas 14.700. Seperti itu. Oke ya. Jadi seperti itu. Hati-hati untuk melihat syarat kredit. Jadi kalau masih dalam jangka waktu atau periode potongan, ya kalian harus munculin potongannya. Kalau sudah lewat, ya udah nggak usah munculin potongan pembelian maupun penjualannya. Oke. Nah, satu ilustrasi lagi. Jadi ini satu lanjutan. Gimana kalau si PD Bunga belinya tanggal 1 nih, tapi dia bayarnya tanggal 31 Januari. Jadi tanggal 11 dia belum bayar nih. Asumsinya tanggal 11 dia belum bayar. Jadi dia beli tanggal 1, dia lunasi tanggal 31 Januari. Berarti jurnalnya gimana? Yaitu utang dagang 15.000 pada kas 15.000. Tidak ada potongan pembelian karena ini udah lewat dari 10 hari. Seperti itu. Jadi tidak ada potongan pembelian. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah retur pembelian. Jadi, retur pembelian itu simpelnya gini. Kita kembalikan barang yang kita beli kepada si penjual. Nah, kenapa barang yang kita beli kita kembalikan? Pasti ada alasannya dong. Biasanya karena barangnya tidak berfungsi dengan baik, ataupun cacat, ataupun rusak, produk gagal misalnya. Jadi kita kembalikan kepada si penjualnya. Oke. Namun kalau balikin, berarti yang kita nggak jadi beli nih. Kalau kita beli, ingat tadi jurnalnya adalah pembelian pada kas, misalnya pembelian tunai. Nah, misalnya kita nggak jadi beli, kita udah beli, namun barangnya rusak, kita balikin. Oke. Jadi jurnalnya bukan kas pada pembelian, bukannya si pembelian awalnya pembeliannya kita debit. Kalau nggak jadi, berarti kita kreditkan dong. Untuk kasus perusahaan dagang, terutama untuk yang pembelian barang dagang, tidak seperti itu cara mencatatnya. Jadi kita punya akunnya masing-masing. Kalau kita mengembalikan barang kita, berarti yang kita kreditkan itu bukan pembelian, melainkan retur pembelian. Jadi ada akunnya tersendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Masih lanjut yang tadi PD Bunga. PD Bunga mengembalikan barangnya yang rusak kepada PD Mawar dengan membawa nota debit nomor 18. Nota debit itu apa? Nanti bisa dibaca sendiri. Sebesar 3.000. Oke. Pertama, kalian harus tahu dulu. Pas beli, dia
beli secara tunai atau kredit. Karena biasanya gini, kalau kamu belinya tunai, otomatis pas kamu retur juga dibalikinnya secara tunai. Kalau kamu belinya kredit, berarti kan berhutang. Pada saat kita melakukan retur sekalipun, berarti yang dikurangi adalah hutang kita. Jadi kalau utang pasangannya utang, kalau kas pasangannya kas. Oke, kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, PD bunga tanggal 1 Januari, dia belinya secara kredit. Dia pakai utang dagang. Berarti tanggal 3, kalau dia balikin barangnya, berarti kita mendebet si utang dagang. Utang dagang kita berkurang. Karena ada barang yang kita nggak jadi beli. Bukan nggak jadi beli. Kita balikin barangnya. Berarti utang kita tidak sebesar yang sebelumnya. Agak berkurang dikit sesuai atau sebesar nominal yang kita balikin. Pada retur pembelian 3.000. Seperti itu. Jadi kalau dia belinya awalnya pembelian pada kas, belinya tunai, berarti pas retur juga balikinnya secara tunai. Berarti balikinnya ada kas yang muncul, yang kita terima kembali. Kalau belinya ngutang, ya balikinnya juga mengurangi utang. Seperti itu. Baik, berikutnya kita lihat untuk transaksi penjualan. Nah, sekali lagi kita catatnya secara periodik. Kita pakai metode pencatatan periodik. Oke, saya lanjut. Kalau jurnal untuk penjualannya gimana? Kalau jual secara tunai. Jadi kalau jual secara tunai, ya ini konsepnya sama seperti pendapatan jasa sih. Kalau kita memberikan jasa kita dapat bayaran, berarti kan kas pada pendapatan. Nah, ini juga sama. Kalau kamu menjual nih dan dibayar tunai, berarti kamu mendebet kas 18.725, kredit yaitu di sisi atau di akun penjualan 18.725. Jadi kas pada penjualan. Konsepnya sama seperti pendapatan jasa. Intinya ini adalah penghasilan kita. Gitu. Nah, kalau secara kredit juga sama seperti pendapatan jasa, muncul yang namanya piutang. Namun kalau kita jual barang, berarti yang kita debetkan adalah piutang dagang, yang kita kreditkan adalah penjualan. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, kalau potongan penjualan gimana? Jadi ini sama sih. Kalau tadi kita bahasnya potongan pembelian dari sisi pembeli, nah ini potongan penjualan dari sisi si penjual. Cara hitung harinya juga sama. Kalau tanggal 1, ini kan tanggal 1 nih, dia jualnya. Tanggal 11 dia menerima pembayaran. Berarti tanggal 11 adalah masih dalam periode potongan nggak? Jawabannya masih. Karena tanggal 11 itu hari ke-10. Jadi cara hitungnya nih, kamu beli tanggal 1. Nah, tanggal 2 adalah hari pertama. Tanggal 3 adalah hari kedua. Dan begitu seterusnya sampai hari ke-10. Hari ke-10 di sini adalah tanggal 11. Nanti coba kalian hitung sendiri. Oke. Ini ada jurnal. PD Bakti jual barangnya kepada PD Makmur seharga 100.000 dengan syarat kredit sekian. Kalau ada syarat kredit, ya udah pasti itu penjualan kredit. Berarti kita jual 100.000. Berarti kita muncul yang namanya piutang dagang 100.000, kemudian pada penjualan 100.000. Tanggal 11, PD Bakti menerima pembayaran dari PD Makmur atas transaksi tanggal 1 Maret yang tadi. Oke. Kemudian, berarti jurnalnya gimana? Nah, kita jualnya kan kemarin 100.000. Oke, karena kita memberikan potongan, berarti uang yang kita terima sudah tidak sebesar 100.000, melainkan semakin kecil, karena kita kasih diskon. Oke. Baik, saya lanjutkan. Berarti uang yang kita terima bukan 100.000, melainkan lebih kecil lagi. Kenapa? Karena kita kasih diskon. Nah, diskonnya berapa? Yaitu 2%. Di sini sudah dikatakan 2/10. Berarti 2% kalikan 100.000. Dapatlah 2.000 rupiah. Berarti kita menerima uang hanya 98.000. Kemudian potongan penjualan itu 2.000. Kenapa disebut debit potongan penjualan? Karena potongan penjualan itu akun kontra, akun yang berlawanan dengan akun penjualan. Jadi kalau penjualan kan sebelah kredit nih, saldo normalnya. Kalau yang namanya potongan, yang namanya retur, berarti dicatat berlawanan. Kalau penjualan kredit, berarti mereka di sebelah debit. Seperti itu. Oke.
pada piutang dagang 100.000. Jadi begitu untuk penjurnalannya. Kalau retur gimana? Retur juga sama. Kalau kita kalau kita jual kan piutang dagang pada penjualan. Oke. Kalau barang yang kita jual kemudian dibalikin sama orang tersebut, sama klien kita, berarti kan yang awalnya kita mencatat piutang sebelah debit, saat orang ini balikin maka piutang orang tersebut akan semakin berkurang karena ada barang yang dia balikin. Otomatis piutang kita terhadap orang ini semakin kecil. Nah, maka dari itu berarti piutang kita berkurang. Piutang berkurang berarti di sebelah kredit kita catatnya. Debitnya apa? Karena ini retur penjualan, barang yang kita jual dikembalikan sama si klien, sama si pembeli, berarti kita mencatat retur penjualan di sebelah debit. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Bagian berikutnya, kita akan membahas mengenai pencatatan akuntansi untuk beban angkut pembelian. Oke, jadi kalau kita ingat kembali, pembelian itu kelompok dari harga pokok penjualan atau kelompok akun 5. Nah, pembelian berarti saldo normalnya di sebelah debit. Kemudian ada biaya angkut pembelian, beban angkut pembelian. Saldo normalnya juga sebelah debit. Kemudian ada yang namanya potongan pembelian dan retur pembelian. Itu keduanya saldo normal di sebelah kredit. Karena mereka lawan atau akun kontra dari si pembelian. Oke, kita masuk ke beban angkut pembelian. Nah, di sini beban angkut pembelian itu tergantung. Jadi sesuai kesepakatan yang bakal tanggung beban pembelian, atau gini deh, kita ganti bahasanya. Ganti ongkir aja. Oke. Si ongkir ini akan ditanggung oleh siapa? Apakah pembeli atau penjual? Jawabannya adalah tergantung si pembeli sama si penjual maunya gimana. Ya. Jadi maunya gimana? Baik. Jadi ada dua istilah. Yang pertama ini ada Franco atau Franco. Sebentar. Franco gudang penjual atau free on board atau FOB biasa disingkatnya. FOB shipping point. Oke. Kalau FOB shipping point biasanya ongkir tersebut atau beban angkut pembelian itu ditanggung oleh pembeli. Jadi menjadi tanggungan pembeli. Jadi biasanya gini, kalau FOB shipping point, penjual yang kirimkan ke pembeli, namun penjual biasanya talangin dulu. Jadi contoh gini deh, saya mau jual barang, jual apa ya, fast moving consumer goods deh, makanan Indomie misalnya, Indomie. Oke, si penjual mau kirim Indomie ke si pembeli. Jadi si pembeli ini beli Indomie nih. Penjualnya di Pontianak, pembelinya di Sintang misalnya. Jadi si penjual akan kirim barangnya ke Sintang. Nah, jadi Indomie ini akan dikirim ke Sintang. Nah, kirimnya biasanya, misalnya lah ya, lewat ekspedisi. Berarti harus dibayar dong ekspedisinya. Nah, biasanya si penjual memberikan barangnya, yaitu Indominya, ke ekspedisi yang ada di Pontianak. Nah, penjual bayar dulu nih untuk si ekspedisinya. Dia bayarin dulu beban angkutnya. Jadi, jasa ekspedisi berapa? Misalnya 1 juta. Yaudah, penjual bayar 1 juta dulu ke si ekspedisi. Ekspedisinya kirim barangnya sampai ke tempat pembeli. Nah, nanti si penjual bakal tagih si pembeli. Tagih apa aja? Pertama, dia tagih barang yang dia jual, yaitu Indomie-nya. Kedua, dia bakal tagih biaya angkutnya yang tadi dia bayarkan 1 juta itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ongkirnya atau biaya angkutnya akan menjadi tanggungan si pembeli. Nah, sebaliknya, kalau Franco gudang pembeli atau FOB destination point, maka yang tanggung adalah pihak penjual. Gitu. Di sini saya tulisnya di bagian nih, pihak penjual membayar biaya pengangkutan. Jadi ongkirnya menjadi biaya perusahaan. Oke. Nah, ini satu ilmu lagi, satu wawasan baru. Kalau beban angkut pembelian, kita jurnalnya ke
kelompok mana? Atau kita jurnal kalau beban angkut pembelian pasti kita jurnal ke akun beban angkut pembelian. Namun pertanyaannya, beban angkut pembelian ini masuk ke kelompok mana? Yaitu kelompok si HPP, kelompok kelima. Gabung sama pembelian, sama retur pembelian, sama potongan pembelian. Oke. Kalau jual, beban angkut penjualan, kita jurnalnya kemana? Atau kita pakai akun apa? Akunnya pasti beban angkut penjualan. Nah, dia tergabung ke kelompok mana? Jawabannya adalah dia tergabung ke kelompok yang 6, beban usaha. Jadi, kalau di kelompok 4, hanya ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Oke, kalau beban angkut penjualan, dia gabung ke kelompok 6. Kenapa? Karena beban angkut penjualan dianggap sebagai biaya operasional. Jadi dia sama halnya dengan biaya pemasaran, sama halnya dengan biaya administrasi dan umum, seperti itu. Jadi tidak digabung ke kelompok 4. Ya, jadi beban angkut penjualan di kelompok 6, kalau beban angkut pembelian di kelompok 5, gabung sama pembelian. Oke, di sini ada contoh. PD Dunia membeli barang dari PD Bola tanggal 10 Juni. Secara kredit seharga 900.000 dengan syarat Franco gudang penjual. Oke, Franco gudang penjual. Syarat kreditnya 2/10 N/30 dengan biaya transportasi yang dibayar di muka oleh penjual sebesar 50.000 yang ditambahkan ke faktur. Faktur itu invoice atau simpelnya itu tagihan. Jadi nanti si penjual nih bakal nagih ke si pembeli untuk ongkirnya, gitu. Jadi sementara ditalangin dulu sama si penjual. Oke, tanggal 20 Juni, PD Bola melakukan pelunasan atas transaksi tanggal 10 Juni. Oke, Franco gudang penjual. Berarti yang tanggung siapa? Kita coba lihat. Franco gudang penjual, yang tanggung adalah pembeli. Oke, yang tanggung adalah pembeli. Jadi, si pembeli yang bakal tanggung biaya angkutnya. Di sini ada dua sisi, kita langsung melihat sekaligus sisi penjual sama sisi pembeli. Oke, ada PD Bola sebagai pihak pembeli. Oke, sebentar. Baik, ada sedikit koreksi, nanti di modul kalian juga tolong diganti. Jadi, di sini posisinya PD Bola yang beli barang dari PD Dunia. Jadi PD Bola ini berlaku sebagai pembeli, kemudian PD Dunia berlaku sebagai penjual. Oke. Baik. Jadi, nah, berarti PD Bola sebagai pembeli, PD Dunia sebagai penjual. Kita coba berdiri di posisi pembeli dulu deh, PD Bola. Jadi di sisi PD Bola, dia beli barang secara kredit 900.000. Kemudian syaratnya Franco gudang penjual, berarti biaya angkut pembelian ditanggung sama si pembeli. Nah, jurnalnya gimana? Berarti si PD Bola tanggal 10 Juni dia mendebit akun pembelian 900.000 dan beban angkut pembelian 50.000 pada utang dagang. Jadi 900.000 itu harga barangnya, 50.000 itu ongkirnya. Baik. Tanggal 20 Juni, dia bayar nih, PD Bola melunasi utangnya, melunasi barangnya yang dia beli. Berarti dia melunasi utangnya itu sebesar 950.000. Berarti utang dagang sebelah debit 950.000. Nah, kita lihat lagi. Pada saat si PD Bola melunaskan utangnya, itu masih dalam periode potongan nggak ya? Kita lihat kembali syarat kreditnya itu 2/10 N/30. Dia beli tanggal 10, dia lunasi tanggal 20. Berarti tanggal 20 ini masih dapat potongan nggak? Jawabannya masih. Berarti potongannya adalah sebesar 2% kalikan 950.000. Oke. Sorry, bukan 950.000, tapi sebesar pembeliannya. Nah, karena dia belinya 900.000, berarti dia dapat potongan 2%. Berarti 900.000 kali 2% sama dengan 18.000. Oke, berarti di sini kita menjurnal utang dagang sebelah debit 950.000, potongan pembelian 18.000, sisanya kas 932.000.
Kenapa, Pak, kenapa 2%-nya tidak dari 950.000? Karena yang yang menjadi dasar acuan untuk pengali potongan harganya kan sebesar berapa yang dia beli. Jadi kalau dia belinya sekian, ya udah kalikan dengan persentase potongannya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan unsur lain seperti beban angkut pembelian. Itu jangan dimasukin. Jadi dia belinya berapa, ya udah potong kalikan persennya, itulah potongan harganya. Seperti itu. Oke, kita berdiri di sisi si penjual. PD Dunia berarti pada tanggal 10 Juni ini kan PD Bola membeli barang dari PD Dunia. Berarti PD Dunia selaku penjual. Nah, dia jual nih barangnya seharga 900.000. Kemudian dia talangin dulu ongkirnya 50.000. Berarti di sisi penjual kita mencatat sebelah kredit ada akun penjualan 900.000. Kemudian kita talangin dulu ongkirnya. Ingat, kita talangin dulu, kita bayarin dulu. Berarti ada kas yang keluar 50.000. Berarti total yang kita mau tagih ke si pembeli adalah 950.000. Tercatat sebagai piutang dagang. Lanjut. Tanggal 20 berarti PD Dunia menerima pelunasan. Nah, dia terima pelunasan berarti piutang dagangnya kan dilunasi sebesar 950.000. Kemudian karena masih dalam periode potongan, berarti si penjual memberikan diskon atau potongan harga sebesar 2% dari harga atau nominal di faktur. Berarti 900.000 kali 2%. Berarti kita menjurnal sebelah debit potongan penjualan 18.000, berarti kas 932.000. Oh ya, ini hal simpel tapi takutnya masih ada yang tidak paham. Untuk jurnal seperti ini nih. Sebelah debit sama sebelah kredit harus balance ya. Jadi kalau sebelah kreditnya ini 950 secara total, untuk sebelah debit juga sama. 932 tambah 18 harus sebesar 950. Kalau misalnya tidak sebesar atau tidak balance atau tidak sama, maka pasti ada jurnal yang salah. Entah salah posisi atau salah tulis angka, seperti itu. Itu hanya tambahan aja, takutnya masih ada yang belum paham. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagian berikutnya yaitu pajak penjualan atau namanya PPN. Jadi, biasanya kita beli barang maupun jual barang pasti ada PPN. Nah, PPN itu tanggungan siapa? Oke, PPN tanggungan siapa? PPN tanggungan si pembeli. Kalau kita sering lihat, misalnya apa ya? Misalnya kita beli KFC deh. Berarti kita beli KFC, kita beli ayamnya harganya 20.000. Kita bayarnya apakah 20.000? Tentu tidak. Kita bayarnya 20.000 plus PPN. PPN biasa 10%, yaitu berarti kan PPN-nya sebesar 10% kalikan 20.000 sama dengan 2.000. Berarti yang kita bayarkan adalah 22.000. Nah, itu kita bayar PPN-nya juga. Jadi pas kita beli ayamnya, selain kita bayar 20.000, kita juga bayar PPN-nya 2.000. Jadi PPN itu tanggungan si pembeli. Oke. Nah, kalau kayak KFC tadi, si pembeli kan beli ayamnya 20.000. Dan dia bayarnya plus PPN 2.000. Jadi total 22.000. Oke. Berarti dari segi si penjual, nah, si penjual mencatat bahwa dia menjual 20.000. Jadi penjualannya 20.000. 2.000-nya apa? 2.000-nya adalah PPN keluaran. Atau simpelnya dia hutang PPN ke negara. Jadi 2.000 yang dibayarkan sama kita, sama si pembeli, itu bukan serta-merta diterima sama si KFC, udah dinikmati sama si KFC-nya. Tidak. Tapi si KFC punya kewajiban untuk menyetorkan 2.000 tersebut ke negara. Maka dari itu muncullah namanya PPN keluaran. Atau simpelnya atau agak kasarnya adalah hutang PPN. Jadi kita hutang ke negara. Kita harus setor ke negara. Nah, PPN keluaran ini adalah akun kewajiban ya. Jadi akun utang. Berarti dia kalau kelompoknya kelompok 2. Kelompok kewajiban.
Jadi saya kasih satu ilustrasi. Di sini ada penjualan secara kredit sebesar 10% dan dikenakan PPN sebesar penjualannya 100.000 dikenakan PPN 10%. Berarti secara jurnal gimana? Secara jurnal kita di sebelah kreditnya ya. Sebelah kredit ada penjualan sebesar 100.000. Kena PPN. Berarti si pembeli kan tanggungan si pembeli nih. Jadi si penjual ini hanya kayak perantara. Nah, berarti kita mencatat PPN keluaran sebelah kredit 10.000 untuk catat PPN-nya. Jadi sekali lagi PPN keluaran itu akun kewajiban dan nantinya harus disetorkan ke negara. Jadi penjual itu hanya sebagai perantara aja. Baik. Nah, dia jualnya kredit. Berarti muncul yang namanya piutang. Ini tolong diubah piutang dagang. 110.000. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu untuk cerita PPN. Untuk lebih lanjut lagi, jadi gini. Kalau bagi yang bisa mengikuti materi ini udah syukur. Berarti kalian paham mengenai PPN. Nah, saya akan lanjutkan lebih dalam lagi. Jadi semoga kalian ngerti. Kalau kalian merasa bingung, udah nggak apa-apa, diabaikan aja. Baik. Jadi dari segi PPN itu, kalau penjualan, berarti kita mencatat ada yang namanya PPN keluaran. Nah, kalau kita beli barang, kayak tadi, kita beli 20.000, kita bayarnya 22.000. Berarti 20.000-nya ayam, 2.000-nya itu PPN. Nah, kita dari segi pembeli, saat kita bayar PPN tersebut, saat kita beli ayamnya, dan kita bayarnya plus PPN. Berarti 2.000 ini kita catatnya sebagai apa? Dari segi pembeli, kita catatnya sebagai PPN masukan. Gitu. Jadi, kalau kita beli dan bayar PPN, nah kita boleh membukukannya sebagai PPN masukan. PPN masukan itu saldo normal sebelah debit dan dia tergabung ke kelompok aktiva. Ya, kelompok aktiva. Oke. Ada yang namanya PPN keluaran, ada yang namanya PPN masukan. Jadi, di satu perusahaan bisa aja dia membeli barang, berarti dia bayar PPN masukan. Dia bayar PPN. Kita bukukan sebagai PPN masukan. Kemudian, saat dia jual barang, muncul yang namanya PPN keluaran. Nah, satu sisi punya PPN keluaran, satu sisi punya PPN masukan. Jadi secara pajak, nantinya yang kita harus bayarkan berapa? Kalau kita lihat di sini, kalau dari penjelasan saya di slide ini, contohnya di soal ini, berarti yang harus kita bayarkan ke perusahaan kan sebesar 10.000. Kan? Jadi sebesar 10.000 sesuai PPN keluaran yang kita terima. Nah, 10.000. Pada prakteknya, yang kita bayarkan bisa lebih rendah dari 10.000. Kenapa? Karena si PPN keluaran ini nantinya bakal dikurangi dengan PPN masukan yang ada dibayarkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi di satu perusahaan, dia punya PPN keluaran berapa, nanti bakal dikurangi dengan PPN masukan yang dia bayarkan. Oke, misalnya PPN masukannya 5.000 deh. Berarti PPN keluaran 10.000, kurangi PPN masukan 5.000, hasilnya adalah sisanya 5.000. Berarti 5.000 itu yang harus kita setorkan ke negara, seperti itu. Itu namanya PPN masukan. Oke, jadi ada yang namanya PPN masukan, ada yang namanya PPN keluaran. Nanti PPN keluaran kurangi PPN masukan, sama dengan PPN yang harus disetorkan ke negara. Seperti itu. Itu sebuah wawasan aja, sebuah tambahan dari saya, biar kalau kalian terjun ke dunia usaha, dunia kerja, udah tidak asing lagi untuk mengenai PPN ini. Seperti itu. Oke, saya break dulu. Jadi ini video bagian yang pertama untuk materi ini. Karena agak panjang, jadi saya pisah menjadi dua video. Seperti itu. Oke, saya akhiri video perkuliahan bagian pertama ini. Nanti akan saya lanjutkan ke bagian yang kedua. Kita bakal lebih membahas ke ilustrasi jurnal penjualan, pembelian, kemudian metode pencatatan, yaitu periodik dan perpetual yang tadi sudah sedikit saya singgung. Seperti itu. Oke, jadi sekian pembahasan dari saya. Seperti biasa, jika ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan ke
saya, baik itu di grup ataupun jika urgent, jika terpaksa, boleh secara personal. Oke, jadi semoga pembahasan saya bisa dimengerti. Memang agak ribet, agak panjang, tapi coba pelan-pelan kita pelajari, pelan-pelan kita mengerti, kita pahami. Nanti pasti juga pasti paham lah kalau kalian benar-benar terjun langsung, benar-benar coba untuk memahaminya. Jika masih kurang paham, boleh kalian tanyakan ke saya. Siapa tahu dengan saya menjelaskan lebih, kalian bisa memahami dengan baik. Oke, saya akhiri video perkuliahan ini. Terima kasih.